Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya ingin lanjutin nih pembahasan mengenai pembuatan heading subbab dan sub-subbab. Dimana sebelumnya kan kita udah selesai nih ya bikin heading untuk judul bab. Nah, di video kali ini kita coba untuk ngelanjutinnya untuk bikin heading subbab dan sub-subbab. Nah, jadi teman-teman bisa langsung enter aja di sini ya. Kita enter. Lalu di atas ini ada heading 2. Nah, heading 2 ini bisa kita klik kanan, terus pilih modify. Nah, di sini kita ubah dulu namanya ya. Namanya sih tergantung teman-teman masing-masing aja, enaknya gimana. Tapi kalau saya biasanya akan namainnya sesuai dengan fungsi headingnya. Karena heading ini untuk subbab, jadi saya namainnya adalah subbab. Lalu teman-teman juga bisa ubah dulu formatnya, mau seperti apa. Nah, setelah udah, jangan lupa kita juga harus nambahin numbering ya. Di bawah sini, format numbering. Lalu di sini kita nggak perlu nih bikin number format baru. Kita tinggal klik aja nih yang 11, 12, 13. Jadi kita klik, kita oke lagi. Nah, kok belum muncul? Karena kita harus klik dulu ya subbabnya. Jadi ketika kita klik, nah dia akan muncul satu-satu. Nah, jika teman-teman ingin mau bikin subbab baru, contohnya misalnya 12 atau 13, 14, teman-teman gampang tinggal enter aja lalu klik lagi subbab. Dia akan otomatis mengikuti nih bikinnya. Nah, tapi numbering ini masih ada kekurangan nih. Karena kalau misalnya teman-teman contoh, misalnya kita bikin bab 2 ya. Nah, bab 2 seperti ini. Nah, terus kita mau bikin subbab nih di bab 2, maka kan kita harus klik heading subbab yang tadi ya. Ketika kita klik, munculnya adalah 14. Padahal kan seharusnya ketika di bab 2, munculnya adalah 2.1. Nah, jadi masih ada yang harus kita benerin dulu nih setelah kita modify style headingnya. Jadi ini bisa kita hapus. Nah, jadi sebenarnya numbering yang tadi tuh bisa-bisa aja, tapi masih ada kekurangannya. Jadi mungkin kita bisa hapus dulu ya numberingnya. Kita modify, lalu pilih format numbering. Nah, kita pilih yang none, kita oke lagi. Jadi kita hilangin dulu nih yang subbab numberingnya. Jadi kita hapus dulu. Jadi sekarang kalau kita klik subbab, dia nggak akan munculin numbering. Nah, yang di bab ini kita juga bisa nih ngapus dulu numberingnya ya. Jadi misalnya di sini kita hapus lagi format numbering, kita bikin none lagi, kita klik oke. Nah, maka kan munculnya pendahuluan aja seperti ini ya. Jadi sebenarnya sih bisa aja pakai numbering yang di heading style tadi, tapi ada juga cara lain yang bisa lebih efektif. Jadi kita sekali setting langsung berdampak kepada heading-heading yang lain juga. Kita bikinnya di sini nih, di atas ini pilih yang namanya multi level list. Lalu di sini kita pilih yang define new multi level list. Kita klik. Nah, di sini kita klik dulu ya yang more ini di kiri bawah. Jadi kita bikin dulu nih multi levelnya. Untuk level 1 di sini ada tulisan link level to style. Kita ubah dulu ya jadi heading 1. Nah, lalu di sini number stylenya kita ganti nih. Kan heading 1 kita untuk judul bab ya. Biasanya kan judul bab itu pakai angka Romawi. Jadi kita ganti dulu pakai angka Romawi. Lalu di sini bisa kita sesuaiin nih formatnya maunya seperti apa. Oh, kita kan maunya ada tulisan bab juga ya yang otomatis. Jadi kita nggak perlu ketik-ketik lagi. Jadi bisa kita bikin bab spasi 1. Nah, jika sudah, di sini kita bikin lagi nih yang bawahnya level 2-nya. Level 2 otomatis di sininya kita ganti untuk heading 2. Ganti heading 2. Nah, di number stylenya juga kita ubah lagi nih, karena kan nggak mungkin nih huruf abjad kayak gini ya. Jadi kita ganti dulu, bisa pakai Romawi lagi, bisa juga pakai angka biasa. Kalau saya biasanya pakai angka biasa, jadi kita pilih yang angka biasa aja. Lalu kan di sini cuma ada satu nih, sementara kita kan mau heading 2 ini mengikuti nomor babnya ya. Jadi misalnya kalau kita mau bikin subbab 21, ya dia kan harus berada di bab 2 ya. Nggak mungkin kita bikin subbab 21 tapi ada di bab 1. Nah, jadi di sini kita pilih level 1. Nah, otomatis dia akan muncul nih angka 1 di sini, tapi kita beri titik dulu. Nah, seperti ini, dan ini kurungnya kita hapus, lalu kita tambahin titik lagi. Nah, di sini jadi udah memunculkan angka 1 Romawi, titik 1, titik.
Nah, angka 1 Romawi ini itu kita ubah dulu ya jadi angka 1 biasa. Jadi di sini yang legal style numberingnya kita klik. Nah, jadi dia otomatis berubah menjadi 1.1. Lalu untuk heading 3 ya, untuk sub-subbab kita juga bisa langsung nih bikin di sini, meskipun kita kan belum setting ya heading untuk sub-subbab kayak gimana, tapi bisa langsung di sini. Jadi di level 3 ini kita pilih lagi ininya adalah heading 3. Lalu seperti yang tadi ya, ini diubah dulu angka biasa. Nah, di sini pun jangan lupa kita pakai level 1. Lalu kita kasih titik. Lalu tambahin lagi level 2. Lalu kita kasih lagi titik. Nah, di sini kurungnya dihapus, tambahkan titik. Jangan lupa legal style ya juga untuk di checklist supaya angkanya bukan angka 1 Romawi tapi angka 1 biasa. Nah, jadi ini maksudnya adalah 1 di paling kirinya adalah angka yang merujuk pada nomor bab ya. Jadi kalau di bab 1 angka ini akan jadi 1, kalau bab 2 jadi 2, bab 3 akan jadi 3. Nah, angka yang tengah ini akan merujuk pada nomor subbab. Jadi misalnya kalau dia ada di subbab 2.2, maka angka di sini jadi 2. Tapi kalau misalnya di subbabnya ada 2.5, berarti angkanya akan jadi 5. Nah, sementara angka yang di kanan ini adalah angka yang merujuk pada urutan sub-subbabnya ya, yang teman-teman bikin. Sebenarnya sih teman-teman bisa nih modify terus ya sampai level seterusnya, tapi kan kita paling deskripsi makanya biasanya sampai heading 3 aja ya. Jadi cukup kita modify sampai level 3 aja, lalu kita klik OK. Nah, saat klik OK, maka yang bab tadi sempat hilang dia akan otomatis muncul nih. Dan subbab yang tadi numberingnya juga nggak ada, dia akan otomatis langsung bikin numbering di sini sendiri. Begitupun dengan heading 3-nya yang tadi kita udah bikin ya menjadi 1.1.1. Nah, kalau pakai multi level list yang tadi udah kita bikin, kita coba nih ya apakah masih sama kayak tadi angkanya atau sudah mulai bisa ngikutin nomor babnya. Jadi contoh misalnya kita bikin lagi dulu ya subbab di bab 1 misalnya sampai 3. Nah, contoh habis itu kita mau bikin bab baru nih, bab 2. Nah, kita mau bikin subbab nih. Nah, subbabnya udah otomatis akan ngikutin bahwa jika di bab 2, angka yang pertama akan berubah menjadi 2. Dan kalau kita bikin lagi subbab yang lainnya, maka akan muncul lagi angka 2.2 dan seterusnya ya, seperti ini. Kalau misalnya kita coba bab 3, maka angkanya akan muncul menjadi 3.1. Nah, seperti ini. Jadi itulah kegunaan multi level list yang tadi udah kita bikin ya. Jadi heading yang udah kita bikin ini numberingnya akan merujuk kepada nomor level yang ada di atasnya. Jadi ketika ini level 2, maka dia akan merujuk ke level 1-nya seperti itu. Oke, jadi di sini kita bisa hapus dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, contoh biasanya latar belakang ya. Teman-teman kan biasanya punya aturan ya. Misalnya di sini ada jarak berapa senti atau berapa inci dari aturan skripsi masing-masing. Sementara kan kalau ini terlalu dekat ya. Jadi kalau misalnya nanti sewaktu-waktu kita bikin misalnya 1.10, dia akan udah mentok nih karena marginnya sedikit. Nah, di sini kita bisa rapihin nih. Jadi kita bisa klik lagi heading subbab yang udah kita bikin, kita klik kanan, modify, lalu di sini ada format dan paragraf. Nah, jadi yang kita ubah itu adalah indentation-nya dulu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin dokumennya benar-benar di kiri, ini left-nya kita bikin 0 ya. Jadi dia, ini kan kalau di sini contohnya nih, 1.1-nya agak menjorok ke dalam ya. Sementara kan sebenarnya tulisan paling kirinya di sebelah sini, following ini. Nah, jadi ini bisa kita hapus, kita bikin jadi 0 dulu. Sementara yang ini adalah jarak ya, jarak antara numbering dengan judul subbabnya. Jadi di sini kita bisa agak tambahin nih, jangan 0,63. Kita mungkin bisa bikinnya jadi 1,25. Oke, nah ini mungkin udah cukup ya segini. Jadi bisa kita oke lagi. Nah, di sini kok belum berubah? Coba kita klik lagi subbabnya. Nah, baru dia berubah nih. Udah ada jarak yang lumayan rapi ya, nggak terlalu rapet kayak tadi. Jadi udah enak nih dilihatnya. Setelah itu kita bisa nih lanjut untuk bikin sub-subbab ya. Headingnya kan belum kita bikin meskipun numberingnya sudah ada nih kalau kita klik ke sini. Nah, jadi kita rapihin dulu nih. Jadi kita bisa enter. Lalu kita bisa pilih heading 3 ini. Terus kita pilih modify. Nah, kita ubah lagi dulu ya namanya jadi subbab. Lalu fontnya, formatting fontnya juga teman-teman atur. Lalu di sini kan ada nih tulisan yang seperti ini ya. Yang tadi jaraknya masih terlalu dekat ya.
Jadi bisa kita ubah dulu nih paragrafnya. Jadi kalau tadi 0, mungkin di sini di kirinya kita bisa bikin jadi 1,25 dulu ya. Lalu hangingnya bisa kita bikin 2 deh. Coba kita bikin 2 dulu ya. Kita klik oke dulu. Terus kita bikin sub-subbabnya. Oh, ternyata dia terlalu dalam nih. Jadi teman-teman mungkin bisa rapihin lagi. Nah, dia udah mulai jadi agak mendekat nih ya, seperti ini. Meskipun ini belum terlalu rapi, jadi teman-teman nanti bisa rapiin sendiri aja. Teman-teman atur jaraknya, misalnya mau jarak dari sebelah kiri ini berapa, lalu jarak antara numbering dengan judul sub-subbabnya berapa. Jadi bisa teman-teman rapikan sendiri ya. Nah, di sini misal contoh kita udah punya sub-subbab nih ya, di subbab 1.1. Lalu kita mau bikin deh, misalnya ada subbab lain 1, 2, 1, 3. Nah, ketika kita bikin misalnya di 1, 3 ini dari sub-subbab, maka angkanya akan muncul langsung otomatis nih. Bukan 1, 1, 2, tapi langsung 1, 3, 1 seperti ini. Dan kalau misalnya di bab 2 pun kita coba lagi tes bab 2. Kita bikin subbabnya misalnya 21, 22, lalu kita mau bikin sub-subbab nih. Makanya akan muncul jadi 221 langsung 222. Dan manfaat lainnya dari tadi kita nyeting multi level list itu adalah misalnya nih kita mau ngapus nih yang 1.2, maka yang subbab 13 ini nomornya langsung otomatis berubah juga. Begitupun dengan sub-subbab yang ini. Jadi dia akan langsung mengikuti nomor yang ada di atasnya. Contoh misalnya kita hapus nih ya. Nah, dia akan otomatis langsung berubah seperti ini, 12, 121. Ini pun sub-subbabnya misalnya yang 221 kita hapus, maka yang 2 nomor di bawahnya juga langsung akan menyesuaikan nomornya. Nah, seperti itu. Inilah enaknya tadi ketika kita sudah membuat multi level listnya rapi ya, seperti yang tadi. Jadi nomornya pun udah otomatis dan juga langsung rapi seperti ini. Jadi mungkin teman-teman ketika bikin heading ya emang agak repot di awal, karena ngerapin dulu stylenya, fontnya, paragrafnya, terus bikin multi level list juga. Tapi mending capek di awal, lalu seterusnya teman-teman bisa enak nih, karena nggak perlulah capek-capek lagi ngubah manual satu persatu. Ketika teman-teman mau ada perubahan apapun di numbering, di subbab atau sub-subbab, nomor-nomor lainnya juga akan otomatis berubah mengikuti nomor yang ada di sebelumnya. Jadi mungkin cukup sekian video mengenai pembuatan heading subbab dan sub-subbab di sini ya. Juga ada tadi untuk pembuatan multi level listnya. Nah, jika teman-teman ada yang mau ditanyakan atau masih bingung mengenai video ini, langsung aja tanya di kolom komentar. Ataupun misalnya teman-teman punya request nih, oh saya skripsinya misalnya harus pakai A, harus pakai B, harus pakai C, ada nggak sih caranya atau cara cepatnya? Nah, tulis juga di kolom komentar. Jadi nanti kalau memungkinkan, saya akan coba bikin videonya ya. Dan jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe-nya ya teman-teman, karena masih banyak hal menarik lainnya yang akan muncul di channel ini. So, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.